Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala maba'd. Ketua Kloter yang sangat saya hormati beserta para petugas Kiai Farhan dan Agus serta para petugas lainnya, Bapak, Ibu, para jemaah yang berbahagia. Beberapa hari ke depan insya Allah kita akan melaksanakan satu puncak ibadah yang kita nanti-nantikan, ibadah yang kita rindukan, bukan sehari dua hari, bukan seminggu dua minggu, bukan sebulan dua bulan, bahkan berapa tahun kita? Kurang lebih 12 tahun. Puncaknya besok, saudara. Puncaknya besok akan kita mulai pelaksanaan ibadah tersebut. Saya yakin dan percaya kita semua pasti sudah mempersiapkan, siap secara lahiriah maupun secara batiniah. Insya Allah. Kalau boleh bertanya, siap nggak? Siap. 3 orang yang jawab. Siap nggak? Siap. Itu modal yang paling utama, kesiapan kita. Ibadah haji ini ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia tidak sama dengan sholat, dia tidak sama dengan puasa. Dia punya karakter tersendiri dan dia punya keistimewaan tersendiri. Secara lahiriah kita mungkin mempersiapkan diri kita, tapi yakin dan percaya kita tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan nasr min Allah, pertolongan dari Allah. Disitulah kita membutuhkan untuk bisa bagaimana kesiapan kita secara lahiriah, kita juga persiapkan secara batiniah. Hati ini harus bisa menerima segala sesuatunya. Semangat untuk ibadah ini mesti ditambahkan dan dikukuhkan. Besok kita akan berada di tempat yang berbeda di tempat kita seperti ini. Tempat ini kita nyaman, hotelnya bagus dan lain sebagainya dan sebagainya. Tapi besok ternyata puncak dari pelaksanaan haji itu bukan di Baitullah, bukan di Masjidil Haram, bukan di Madinah, di dekat makam Nabi Muhammad. Tapi ternyata puncak daripada pelaksanaan ibadah haji itu, kata Nabi, Al-Hajju Arafah, adalah puncak haji itu wukuf di padang Arafah. Ternyata wukuf di padang Arafah, kita sudah lihat bagaimana situasi dan kondisinya. Insya Allah ada AC-nya besok. Ya, insya Allah ada kasurnya besok. Tapi situasi dan kondisinya jauh berbeda dengan kita. Syariat Islam sengaja untuk menuntun dan mengarahkan kita. Kenapa? Puncak itu harus ada di Arafah, di padang pasir. Tidak di tempat yang seperti ini yang berlebihan. Kenapa harus di sana? Kenapa tidak di Masjidil Haram? Kenapa tidak ini dan lain sebagainya? Itulah tugas kita besok untuk merenungi diri kita. Kenapa harus ada di sana? Kenapa kita harus seperti itu? Saya yakin semuanya punya baju batik. Ada ya? Halo? Ada. Assalamualaikum. Nah, jadi artinya bahwa besok Pak, buat kami yang sudah survei kemarin, ya, yang seharusnya semua karong itu ikut, ternyata situasi memang tidak memungkinkan disiapkan satu bis. Kami hanya bertuju ke sana, dipandu oleh ketua kloter kita, beberapa orang ke sana menyaksikan. Alhamdulillah sudah ada maktab di Arafah, di Musdalifah, di Mina. Alhamdulillah sudah semuanya, tendanya sudah berdiri, semua segala kasurnya sudah ada. Tapi jangan kaget ketika nanti kita sampai di sana. Kasurnya berbeda dengan kasur yang di kamar kita. Tebalnya berbeda dengan tebal yang ada di kamar kita.
Besarnya berbeda dengan besar yang ada di kata kita. Dia hanya kurang lebih 60 cm. Kita tidur, jangankan untuk bergerak tuh, samping kiri kanan, dan tidak menutup kemungkinan dilangkah-langkahin oleh jamaah kita sendiri karena tidak ada space. Jangan kaki untuk jalan, naruh tas saja ada. Nah, ini kondisi. Saya sengaja sampaikan yang terkait supaya kesiapan kita ini jangan kaget nanti melihat ke sana. Nah, jadi itu tempatnya nanti. Itu di Arafah. Ini kita termasuk maktab 45. Dalam satu maktab terdiri 7 kloter. Satu kloter kurang lebih berapa? 373 dikali 7. Satu maktab 2.600 sekian. Kamar mandi kurang lebih hanya sekitar 30 kamar mandi yang disiapkan untuk satu maktab. Dari 2.600 kamar mandinya 30, 15 laki, 15 perempuan. Bisa dibayangin nggak ngantrinya kayak apa? Halo? Ini siap apa enggak ini? Siap apa tidak? Besok Bapak ketemu itu, Pak. Dan Bapak besok dalam kondisi ihram. Dalam kondisi ihram kita terikat dengan satu aturan, la rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Terikat kita dengan satu aturan ini. Belum lagi larangan-larangan lain. Maju aja, Pak. Maju aja. Maju aja. Ayo Bapak, maju aja. Kita maju. Terus maju. Terus maju. Langsung. Sini Bapak. Berhadapan. Kayak tahlilan dah. Nah, jadi artinya itu situasi yang real kita akan hadapi besok itu. Dan kita dalam keadaan apa? Ihram. Harus menjaga kondisi, situasi dan kondisi kita. Itu di Arafah. Belum lagi nanti ketika kita didorong ke Musdalifah. Ketika kita didorong ke Musdalifah, kerangkengnya udah disiapin. Semua masuk dalam kerangkeng menggubis. Dan itu perjuangan, Pak. Wukuf nggak berat. Melontar tuh nggak berat. Ibadahnya nggak terlalu berat. Secara ritual keibadahannya tidak berat. Ini wukuf namanya kita. Besok di padang Arafah jangan duduk begini. Bapak tidur, sah tidak hajinya? Sah. Nggak ngapa-ngapain kita, sah. Karena di situ tidak ada bacaan yang wajib kita baca. Tidak ada, hanya sekedar wukuf kita ada di situ. Yang beratnya itu adalah menyikapi situasi dan kondisi yang di sana. Di Musdalifah pun juga demikian. Di Musdalifah kita tidak lama, kita akan dimasukkan di dalam satu tempat tanah lapang. Jutaan manusia sama di situ. Hanya beralaskan karpet yang disiapkan nanti. Kita wajib mabit di situ. Kita wajib berdiam di tempat itu. Dengan situasi dan kondisi Arafah seperti itu kondisinya, tapi ada tenda, tapi ada AC. Musdalifah tidak ada, dan di situ rawan orang pada berebutan dan lain sebagainya. Alhamdulillah ketua kloter kita dan petugas yang lainnya sudah berusaha untuk mencoba masuk kepada maktab untuk mengkondisikan. Kita masuk pada putaran dan gelombang yang kelima dari 7 kloter. Putaran berapa? Kelima. Artinya besok berangkat ke Arafah, kita setelah 4 kloter habis baru kita masuk. Dan jangan turun kita dari tempat ini, dari lantai kita, kecuali arahan dan panduan dari petugas. Besok kuncinya satu, ikuti kata petugas. Insya Allah. Itu kunci yang paling utama. Jangan kita merasa diri kita merasa lebih pintar ini itu, enggak, no. Tidak ada pada saat itu. Kalau mau tertib,
Kalau kita mau lebih aman, nah ikutin itu semuanya. Dan itu sudah disepakati antar ketua kloter untuk saudara. Aman kita berangkat dari sini, jangan lagi kan besok berangkat didorong pagi jam 9 jam 10-an. Kita akan dikeluarin tuh kloter satu dulu, yang 7 kloter ini. Nah kita masuk tadi putaran berapa? Kelima kita baru boleh berangkatkan. Dari sisi waktu, dari sini ke Arafah aman. Andai kata kita diberangkatkan malam Senin, malam Selasa besok, taruhlah jadwalnya ternyata jam 8 malam dari hotel ke Arafah, aman gak? Aman gak? Aman. Kenapa? Belum waktunya wukuf, kita udah dari sana. Jangan lagi jam berapa? Jam 1 malam kita aman. Jadi gak ada masalah. Jangan buru-buru. Ini jangan buru-buru. Makanya tergantung dari ketua kloter kita. Jangan udah pakai pakaian kita udah niat haji, udah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, udah kebangetan giro. Tahu kebangetan giro enggak? Apa giro ya? Itu bahasa Belanda. Iya. Udah kebangetan itu langsung niat jam 10 pagi udah niat. Boleh enggak? Boleh enggak? Bicara boleh? Boleh. Udah siap semuanya, turun ke bawah, nggak dengar apa yang diperintahkan, disepakatin. Tunggu, ramai di bawah, kredit, lama ini nunggu, timbul emosi, timbul marah. Padahal kita sudah apa? Ya. Ini yang mesti dijaga. Ini ibadah. Udah 12 tahun kita tunggu loh, Pak. Jangan dirusak hanya urusan-urusan yang kecil yang seperti begitu. Yang bisa menjaga siapa? Yang bisa menjaga siapa? Ketua kloter? Hah? TPHD? Dokter? Bukan. Siapa? Kita. Kita yang bisa menjaga itu. Itu situasinya Arafah. Berangkat malam, Pak. Musdalifah. Makan dikasih, tapi ya begitu ala kadarnya. Tidur udah pasti. Tidurnya bagaimana kira-kira? Sama nggak mari kamar? Beda, tapi bisa ngorok juga sih. Tidur biasa, tapi kita kurang tidur, makan kurang segala macam. Sampai di Musdalifah seperti itu. Dan yang paling lagi, ketika kita sampai di mana? Di Mina. Ternyata di Mina ada tendanya, ada kasurnya, posisi dan kondisinya lebih daripada Arafah. Benar-benar bertumpuk di sini, benar-benar bertumpuk di tempat ini. Dan di situ kurang lebih kita ada 3 hari, karena kita mengambilkan nafar awal tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, dan 12 Zulhijjah. Hari Jumat baru kita keluar dari tempat itu. Situasi ini akan kita temukan besok. Kita butuh sesuatu yang bisa memberikan kekuatan kepada kita. Kita butuh, dan tidak ada yang bisa memberikan kekuatan kepada kita kecuali siapa? Kecuali siapa? Allah. Disinilah kita butuh istighosah, berzikir dan berdoa. Istighosah itu maknanya kita bermunajat kepada Allah sebagai manusia yang lemah, seinsan yang tidak punya kekuatan apa-apa. Kita hanya minta tugas kita kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu nggak bisa Pak kalau ada kekuatan. Secara administrasi sudah diatur kita oleh petugas. Doain ketua kloter kita sehat, amin. Dokter kita sehat, tenaga kita sehat, semua kita sehat, karena kita butuh sama mereka. Karena mereka yang menuntut kita, mereka yang mengarahkan kita. Disinilah kita minta kepada Allah atas inisiatif daripada ketua kloter kita, pada PPHD dan petugas yang lain. Secara ikhtiar, udah belum? Udah kita siapin semuanya, betul ya? Periksa kesehatan udah belum? Udah. Makan vitamin udah belum? Ketemu lontong sayur udah belum? Oh belum gitu. Sama saya juga belum. Gitu udah. Semuanya kita siapin. Sekarang kita tinggal bermunajat kepada Allah, bermohon kepada Allah.
kita minta ampunan dosa-dosa kita. Insya kita minta diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran besok melihat. Jaga, jangan ngeluh besok. Baru ketemu gitu, waduh kok begini ya, tempatnya ya antri amat ya, nyesel gue pergi haji. Nauzubillah, nauzubillah. Karena di situ kita lagi diajarkan untuk mengenal kita. Makanya namanya Arafah. Arafah secara makna mengenal. Mengenal siapa? Mengenal siapa? Kita. Bapak kenal dirinya kan? Halo? Kenal gitu? Mengenal Allah. Hah? Udah kenal belum sama siapa? Kita ini siapa? Kalau kita aja gak kenal, Bapak gak akan mungkin kenal siapa Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Orang yang mengenal dirinya, dia pasti akan mengenal siapa Tuhannya. Besok kita diundang sama Allah, dipilih sama Allah. Untuk apa? Untuk mengenal diri kita nih besok. Siapa kita? Dari mana kita? Ngapain kita? Mau kemana kita? Semua segala macam. Maka di sana, berarti kita punya. Sepatu punya nggak? Celana punya nggak? Semuanya punya. Tapi besok tidak sah haji Bapak ketika waktu wukuf pakai batik yang mahal itu, yang sutra. Nggak sah haji kita kalau seandainya pakai sepatu. Padahal sepatu itu kita beli mahalnya, bukan main. Masya Allah, sepatu yang kanannya aja kita beli 4 juta, yang kanannya doang tuh. Tapi besok kita pakai, boleh kan? Dalam keadaan itu tidak boleh. Kenapa? Apa ini artinya? Besok renungin sama-sama Pak. Kenapa kita hanya pakai pakaian kayak begitu? Selalu kenal sama kita, kita selalu kenal diri kita nih. Ya semua. Nah, oleh karena itu saya terima kasih secara atas nama jamaah kepada ketua kloter dan petugas bahwa dengan kesungguhan para petugas dan segala macamnya, bukan hanya sekedar kita berikhtiar secara, tapi kita juga meminta dan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan doa yang kita lakukan, doa ini kan ada tempat yang mustajab, ada waktu yang ada tempat yang mustajab, ada waktu yang mustajab. Kita berada satu tempat, walaupun tempat mustajabnya ada di Mekahnya. Besok Arafah jadi tempat mustajab. Kapan? Tanggal 9 ketika wukuf dia menjadi tempat yang mustajab. Musdalifah akan jadi tempat yang mustajab. Kapan? Ketika orang mabit di sini. Mina akan menjadi tempat yang mustajab. Kapan? Ketika Yaumut Tasrik, ketika pada kalau sekarang sih belum. Ya, jadi belum. Jadi tempatnya masih tempat. Tapi nanti ketika pelaksanaan di situ akan menjadi tempat-tempat yang apa? Mustajab. Jangan sia-siain. Jangan sia-siain itu tempat yang mustajab, jangan segala macam. Udah niatin buat lurusin ibadah kita. Itu puncaknya Pak. Apalagi di Arafah. Ya, di Arafah izin ketua kloter kalau bisa sampaikan kepada kita semua, tidak ada yang diperbolehkan ketika di Yaumul Wukuf pagi keluar dari maktab kita datang ke rumah saudara, ke tenda-tenda sama saudara-saudara kita, kalau bisa jangan. Waktu lagi di Arafah kalau bisa jangan, konsentrasikan saja untuk wukuf kita. Lain di mana? Lain di Mina. Kalau di Mina terserah. Ya, karena harinya banyak. Tapi kalau di situ jangan. Dan itu amat sangat mustajab. Sampai-sampai Rasulullah pesan, barang siapa yang berdoa, bermohon kepada Allah di padang Arafah ketika pada saat wukuf, kemudian dia tidak yakin doanya dikabulkan oleh Allah, berarti orang itu telah melakukan dosa yang sangat besar. Barang siapa yang tidak yakin doanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah ketika dia berdoa di padang Arafah ketika pada hari apa? Wukuf, dia nggak yakin di doanya, itu namanya udah melakukan satu dosa yang sama. Berarti harus apa? Yakin doa kita. Nah, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih malam ini. Ayo kita berzikir, kita memohon kepada Allah, kita beristighfar, kita baca sholawat, kita semua yang zikirnya ini sudah disusun oleh seorang ulama, wali min awliyaillah, seorang ulama yang masya Allah, ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dituntut kita untuk bisa ke sana, dan mudah-mudahan dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik,
zikir kita, doa kita, munajat kita, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan kesehatan kepada kita, sehat lahiriah dan batiniah. Allah berikan kekuatan kepada kita, Allah berikan ketabahan, kesabaran dalam menyikapi ibadah yang akan kita laksanakan ini. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan rangkaian ibadah ini dengan baik dan benar. Apapun yang kita terima, manapun, jangan lagi kita mengeluh dengan apa, semua dengan hati yang lapang. Insya buat teman-teman kita yang sakit, ayo malam ini kita doakan. Mudah-mudahan mereka semua yang lansia khususnya Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan penyakitnya, Allah berikan kesehatan yang sempurna sehingga bisa melaksanakan ibadah juga bersama kita dengan sebaik-baiknya. Insya Allah buat kita jangan mengeluh, mendorong kursi roda mereka, padahal orang tua bukan, ini bukan, itu bukan, tapi niat itu adalah ibadah buat kita. Bisa jadi tawaf kita kurang sempurna, tapi ketika kita menuntut mereka, itu yang menyempurnakan tawaf kita. Insya Allah. Tapi dengan catatan harus apa? Catatan harus dengan apa? Nah, keikhlasan itu yang dibutuhkan. Ayo mari sama-sama kita konsentrasikan diri kita. Kita mohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah dengan membaca Ratiul Haddad. Kita awali dengan istighfar beberapa kali dan kita akan berzikir dan bermohon kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Al-Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. ثم إلى أرواح أولياء وشهداء وصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين خصوصا إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحداد صاحب الراتب. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وقراباتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين
علينا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله والحمد لله والخير والسر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير وبمشيئة الله بسم الله والخير والسر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا يا قوي يا متين انكسار الظالمين يا قوي يا متين انكسار الظالمين يا قوي يا متين انكسار الظالمين
شر المضل أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المضل أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المضل يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا علي يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا من يهدي يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يغفر ويرحم أستغفر الله رب يا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب أستغفر الله من الخطايا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرف وقرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب
الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح أوليائه والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين، خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا صفية المحققين والعلماء العاملين أينما كانوا من مسالك الأرض إلى مغاربها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة ويبعد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، خصوصا إلى الحبيب عبد الله بن علوي الحدث صاحب الراتب، جانبه لكل خير، دافع لكل سار، حاصله لكل مقصود، مانع لكل البلاء، وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الفاتحة. أن الله يرفع الحجاج والزوار والعمار والمسافرين في البر والبحر أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Satu Fatihah sekali lagi kita baca, minta kepada Allah dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, minta kepada Allah di saat yang baik ini, di tempat yang baik ini, agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keselamatan buat kita semua yang akan melaksanakan ibadah, yakni ibadah haji kita. Kita mohon Allah berikan kesehatan yang sempurna, sehat lahir dan batin kita, diberikan hati yang ikhlas di dalam beribadah, tidak mengeluh, tidak merasa kecewa dengan apa yang kita dapatkan. Semuanya adalah penuh hikmah dalam hidup dan kehidupan kita. Kita minta juga yang kedua kepada saudara-saudara kita yang sakit dalam melaksanakan ibadah haji ini, yang kurang sehat, Allah angkat penyakit. Allah berikan kesehatan yang sempurna, bisa melaksanakan ibadah kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam puncak ibadah haji ini. Para petugas kita, ketua kloter, dokter, PPHD, semua diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan, bisa membimbing kita, mengarahkan ibadah kita secara teknis dengan baik dan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, kita doakan keluarga kita yang kita tinggalkan, anak-anak kita, istri kita, suami, mungkin cucu kita, semua yang kita tinggalkan dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu. Kita mohon kepada Allah
Dan juga mudah-mudahan kalau sekarang kita yang diizinkan untuk haji oleh Allah, mudah-mudahan anak dan keturunan kita pun diizinkan di masa-masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafina ma'hu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta ghairul warisin. Allahumma inna nastafizuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa auladana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma hafazna wa iyyahum fi kanatika wa amanika wa iyadika wa jiwarika min kulli shaytanin marid wa jabbarin anid wa zi'ainin wa zibarin wa min syarri kulli syai'in innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jabbirna bil afiyati wa salam wa haqqinna bit taqwa wal istiqamah wa aqimna min mujibatin nadamah fil hali wal mali innaka sami'ud du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa aqina min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, malam ini kami bermohon, bermunajat dan berdoa kepadamu ya Allah, karena tidak ada tempat kami bermohon kecuali hanya kepadamu ya Allah. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta dan memohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, beberapa hari ke depan kami akan melaksanakan satu ibadah sebagai penyempurna rukun Islam kami ya Allah, melaksanakan perintah daripada perintahmu, yaitu melaksanakan ibadah haji. Kami yakin dipilihnya kami adalah karena kasih sayangmu ya Allah. Kami bisa melaksanakan datang ibadah haji bukan karena kesolehan kami, karena masih banyak orang yang lebih soleh dibandingkan kami. Dipilihnya kami ke tempat ini bukan karena kekayaan kami, karena lebih banyak orang yang lebih kaya dibandingkan kami ya Allah. Bukan karena keilmuan kami, kealiman kami, karena terlalu banyak orang yang lebih alim dibanding kami. Kami yakin, seyakin-yakinnya ya Allah, Kau pilih kami untuk datang wukuf di padang Arafah, untuk tawaf di Baitullah. Itu karena kasih sayangmu kepada kami, karena terlalu banyak dosa-dosa kami ya Allah, sehingga bila Kau pilih kami untuk bisa datang ke tempat ini ya Allah. Bimbing kami dengan bimbinganmu ya Allah, lindungi kami dengan perlindunganmu ya Allah. Kami besok akan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Kami tidak mampu berwukuf ya Allah, kami tidak mampu untuk bermusdalifah, untuk mabit di Mina tanpa pertolonganmu ya Allah, tanpa bantuanmu ya Allah. Hanya Engkaulah yang bisa menuntun kami. Benar kami telah siapkan segalanya ya Allah, tapi tidak adalah arti apa-apa tanpa bantuanmu ya Allah. Tolong kami ya Allah, bimbing kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, agar kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya ya Allah. Ya Rabb, mungkin haji mabrur adalah merupakan cita-cita dari semua orang yang melaksanakan ibadah haji. Kami pun berharap untuk bisa mendapatkan haji yang mabrur, tapi kami sadar apakah pantas kami bisa mendapatkan kemabruran itu ya Allah, karena terlalu banyak kelalaian kami dalam melaksanakan ibadah haji ini ya Allah. Lalai dalam tawaf kami, dalam sa'i kami belum bisa menjaga semuanya ya Allah. Mungkin terlalu berat untuk mendapatkan haji yang mabrur, tapi satu yang kami minta ya Allah, berikan ridha-Mu kepada kami ya Allah, berikan ridha-Mu kepada kami ya Allah. Hanya itu yang kami harapkan, keridhaan dari-Mu
ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesehatan kepada kami agar kami bisa melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya. Sembuhkan, angkat penyakit saudara-saudara kami yang sakit ya Allah. Mereka telah datang kemari untuk ibadah kepada-Mu ya Allah. Sehatkan mereka, sehatkan orang-orang tua kami, kakek nenek kami yang berangkat saat ini ya Allah. Berikan kemudahan kepada seluruh jemaah haji, baik itu Indonesia, Jakarta, khususnya adalah JKG 20 ini ya Allah. Berikan kami keselamatan, berikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan di dalam melaksanakan ibadah haji ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Sudah terlalu banyak dosa dan maksiat yang kami kerjakan ya Allah. Ampuni pula dosa ayah ibu kami ya Allah, yang telah Kau panggil mendahului kami ya Allah. Kami yakin satu di antara bisa datang kami karena berkat doa-doa mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami, tempatkan mereka di dalam kubur di tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga minta mohon ampunan untuk istri dan anak-anak kami. Tolong Kau jaga mereka ya Allah di kediaman kami ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, berikan keselamatan, kesuksesan kami dalam melaksanakan ibadah, dan kami akan kembali nantinya ke tanah air. Kembali ke tanah air, jadikan haji kami haji yang Kau terima ya Allah. Jadikan haji kami jadi haji yang Kau ridai ya Allah. Ya Allah, jadikan ini menjadi pelajaran buat kami untuk memperbaiki hidup kami di masa-masa yang akan datang ya Allah. Allahumma rabbana fil lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mohon maaf para jamaah, Bapak Ibu sekalian, kalau boleh dipesan, masih ada satu hari besok sebelum kita wukuf yang masih punya orang tua di rumah, tolonglah telepon mereka, telepon ayah kita, telepon ibu kita, minta doanya sama mereka. Doa wal walidi lil waladihi ka doain nabi li ummati. Doanya orang tua sama anak itu seperti doanya Nabi buat umatnya. Doanya mustajab. Mintalah doa, minta maaf, minta redho kepada orang tua kita supaya ibadah kita. Begitu juga kepada istri dan anak-anak kita, minta doa di sana. Ya, insya Allah semakin banyak doa yang kita minta, insya Allah bisa dikabulkan. Amin. Karena kata Nabi, perbanyak oleh kamu minta doa kepada siapa saja, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Haji kita, mempersiapkan diri kita untuk ibadah wukuf dan seterusnya. Insya siap haji? Siap. Siap haji? Siap.